not gonna give up right now. Well, I'll endure the storm, and I'll leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. It's been so long, and so there's nothing that's changed. And it was never your fault. Wish there was something to ini. Harapan saya semoga kami bisa melaksanakan hasil kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu pendidik yang luar biasa kami banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita dapat mengikuti kegiatan Listen Study dan pengibasan calon guru penggerak angkatan ke-7. Adapun susunan acara pada siang hari ini adalah pembukaan menyanyikan lagu wajib nasional kebangsaan Indonesia Raya, sambutan ketua komunitas praktisi belajar, sambutan kepala SMA, sambutan kepala SMP Negeri 4 Banyasin 3. Materi yang akan disampaikan dua keynote speaker. Materi selanjutnya refleksi dan terakhir penutup. Jadi adapun susunan acara pada siang hari ini untuk mempersingkat waktunya, kita awali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin Ibu Farida, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu dipersilakan. Indonesia
Baiklah, acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Lisan Study yang akan disampaikan oleh Ibu Galuh Fatmi Wahyu Anggraini MPD. Kepada Ibu disilahkan. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 dan 3, yang kami hormati keynote speaker pada hari ini, Bapak Guru dan juga Bapak Guru, Bapak Ibu Guru yang berbahagia dan kami sayangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam budaya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang sangat berbahagia. Dan juga terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan oleh Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru pendidik, karena hari ini kita bisa bersama-sama belajar untuk mewujudkan pembelajaran di paradigma baru melalui kegiatan lesson study ini, dan juga pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh keynote speaker kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh keynote speaker kita pada hari ini dapat berimbas kepada diri kita, baik itu dari segi terkecil sampai yang terbesar, kemudian dapat kita refleksikan bersama-sama dalam kegiatan pembelajaran tentunya. Tidak banyak yang saya sampaikan, karena nanti akan banyak sekali materi-materi bermanfaat yang akan disampaikan oleh keynote speaker kita. Mohon untuk dicerna, ditangkap, kemudian kita lakukan ketika kita mengajar di kelas. Semoga apa yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan juga kami dari komunitas praktisi belajar ingin mengingatkan bahwa ini adalah kegiatan pertama. Untuk kegiatan selanjutnya akan dilakukan secara berkala dan juga bergantian. Jadi mohon kesiapan untuk Bapak Ibu pendidik. Nanti akan bergantian juga menyampaikan di depan sini perihal tentang bagaimana mengajar di dalam kelas dan juga hal-hal yang lain yang dapat kita diskusikan bersama. Ini adalah awal yang baik untuk kita semua. Semoga berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Untuk mengakhiri saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Galuh. Acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP 4 dan 3 yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Risma, Magister Pendidikan. Kepada Ibu disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Banyuasin 3, yang saya hormati Bapak Ibu Guru di SMP 4 Banyuasin 3, Bapak Ibu Tata Usaha, Ketua Komunitas Pembelajar SMP Negeri 4 Banyuasin 3, yang sangat spesial hari ini yaitu adalah narasumber kita Bapak Doni dan Bapak Doni yang akan menyampaikan materinya atau menjelaskan materinya kepada kita semua. Pertama-tama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mendapatkan ilmu yang tentunya berhubungan dengan pembelajaran sekolah kita, yaitu pembelajaran paradigma baru. Nanti kita sama-sama akan mendengarkan, memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Doni dan Bapak Doni. Semoga ini bermanfaat nantinya untuk kita semua dan kita implementasikan kepada siswa. Semoga nanti pendidikan di SMP 4 ini akan lebih bagus, lebih baik lagi ke depannya. Salawat dan salam
Bersama-sama Pak Doni, Pak Ruli, dan Ibu Galuh sebagai ketua komunitas. Ketua komunitas ini namanya apa? Bukan Learning Club kemarin. Learning Club. Bapak Ibu harus tahu semuanya. Kalau ditanya nama komunitas SMP kali itu adalah Learning Club. Club apa club? Kalau bahasa Inggris club. Kalau bahasa Indonesia club. Iya. Learning Club itu baru bahasa Inggris. Jadi kadang-kadang kita lupa banyak nama kan? Benar ini. Ibu juga lupa kemarin nama perpus kita apa gitu kan? Apa namanya? Sentola ya? Sentola. Makanya kalau itu langsung kita. Kadang yang aneh-aneh itu harusnya yang aneh memang kalau sama perpustakaan bahagia banyak orang ya. Ini tadi learning club SMP. Berarti ini learning club community learning class SMP 4 dan SMP 3. Jadi ini Bapak Ibu baru pertama kali kita melakukan kegiatan di komunitas. Berarti Pak Doni sama Pak Rui akan mengibaskan materi ini di dalam wadah komunitas kita tadi learning club ya. Ini komunitas ini tempat kita melakukan berbagi atau sharing praktik baik di komunitas kita, gitu kan? Komunitas banyak, ada komunitas MGIB, gitu kan? Nah, jadi kita namanya komunitas kita ini learning club. Jadi Bapak Ibu tadi Ibu sudah singgung tadi, ayo Bapak Ibu ayo semangat untuk Bapak Ibu ikut juga CGP. Ini alhamdulillah sudah ada CGP 2 orang, ada Pak Doni sama Pak Ruli. Ibu sangat bangga. Kenapa? Bagus tidaknya satu sekolah itu apabila di sana banyak CGP dan bahkan bukan lagi CGP tapi guru GP, guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita belajar dulu. Tolong Pak Doni sama Pak Ruli sharingkan semua ilmunya. Nanti akan muncul lagi, mungkin ada nanti selain CGP ada lagi guru pengajar ya Pak Jo, misalnya guru pengajar yang diikuti Pak Jo, misalnya apalagi sana ada organisasi, ayolah ikuti semua. Tidak akan rugi Bapak Ibu ya. Kalau kita menjalankan program-program pemerintah tidak akan rugi. Jangan sekali-sekali mengeluh, karena kalau Bapak Ibu mengeluh akan mengendorkan semangat. Itu saja pesan Ibu. Kalau kita sudah banyak berkeluh kesah, sudah ngedor sendiri kita. Jadi kita harus semangat, optimis. Saya bisa. Kenapa orang itu bisa, saya harus bisa. Tapi kalau kita banyak mengeluh, berkeluh kesah, mau tidak mau kita akan down sendiri. Buktikan Bapak Ibu. Jadi di sini sudah berjalan Bapak Ibu sebagai informasi Pak Doni sama Pak Ruli mulai menjalankan di bulan September ya. Bulan Oktober. Jadi ini 9 bulan. 9 bulan 1 tahun yang baru ini. Rencana 6 bulan, tapi dia jeda. Nah, jeda bukan. Waktu jenjang selama mengikuti ini, mereka pasal 1 tahun. 6 bulan, bukan 9 bulan lagi. Awal 9 bulan dipangkas. Dipangkas lagi ya? Nah, tambahin Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu yang kirim 5 bulan. Nambah lagi 3 bulan. Yang terakhir 2 bulan. Bis gitu kan ya. Jadi alhamdulillah kita sama mendukung. Kami di sini Pak Doni, Pak Ruli, Bapak berdua sudah tahu, Ibu sudah dipanggil ke Sumbawa dan Ibu sudah menyatakan dukungan kemarin ya. Ada kan catatan Ibu, ada catatan Ibu. Bapak Ibu ini kemarin ada perjanjian di situ tertulis bahwa Ibu akan mendukung Pak Doni sama Pak Ruli dan juga memfasilitasi apapun itu sarana prasarana yang dibutuhkan sesuai kebutuhan sekolah kita. Kesepakatan kemarin gitu. Yang pasti dukung moral sama doa dan yang bisa seperti ini yang kami dukungan kami. Jadi ini bukti dukungan Bapak Ibu guru di sekolah untuk Pak Doni sama Pak Ruli. Kalau tidak dukung sudah pulang semua. Kalau sudah bilang tidak usah, tidak jadi ya kan. Jadi semangatlah terus ya, galilah ilmu sebanyak-banyaknya dan jangan lupa diimbaskan kepada Bapak Ibu guru yang ada di SMP ini. Bapak Ibu guru juga silakan sharing dan bertanya kepada sama Pak Ruli untuk kita implementasikan di kelas supaya kita tidak nanti berbeda sendiri. Teman-teman sudah ngajar paradigma baru karena kita ketertinggalan kita atau ketidaktahuan kita masih ngajar secara paradigma
mendukung, ya. Juga untuk komunitas Lubuk Galuh, terima kasih sudah terjadi komunitas ini, ya. Untuk Bapak Ibu di sini tolong didukung juga, dan silakan Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu hasilkan, ciptakan, masukkan, kirimkan ke Lubuk Galuh untuk diupload di komunitas. Nah, tadi yang satu untuk dikirim ke Jakarta tadi juga itu lewat Pak Freddy, ya Pak Freddy, Ibu minta tolong yang untuk link-link Bapak Ibu guru ke Jakarta tadi lewat Pak Freddy. Nanti link yang Ibu bagikan tadi Pak Freddy yang kita kirim ke Jakarta, kita masukkan juga di komunitas. Akur kan? Jadi sekali berjalan dapat dua. Jadi yang link ke Jakarta yang dikirim di materi yang ada, terus link yang Ibu bagikan sama yang dibagikan Bapak Ibu guru, kirimkan juga ke Ibu Galuh. Jadi dua semua ada isinya. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu. Kita akan dengarkan untuk penjelasan dari Pak Doni sama Pak Willy. Kita kalau kita kurang jelas kita bertanya saja nanti, kita bertanya dan Pak Willy sama Pak Willy akan menjelaskan, ya. Mungkin itu saja. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, yang pasti itu tidak Ibu sengaja, kesalahan Ibu sendiri. Ibu minta maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dari Bapak Ibu. Kepada Allah Ibu minta ampun. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kami ke situ ya? Kamu belajar. Baiklah, terima kasih banyak kepada Ibu Risma, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Mana? Baiklah, materi selanjutnya yaitu pembebasan calon guru penggerak dengan materi budaya positif yang akan disampaikan dua keynote speaker. Yang pertama Bapak Doni Apriansa, SPD BM, dan Bapak Roli Zarti, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempatnya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 4 Banyuasin 3, Ibu Rismawati MPD. Yang kami hormati Ketua Komunitas Praktisi SMP Negeri 4, Ibu Galuh Krispatmi WA MPD. Yang kami hormati para waka, ada Ibu Dharma, waka kurikulum, kemudian waka kesiswaan, Ibu Rita, Ibu Saniha sedang sakit, dan waka humas Ibu Yuliana SP. Ya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah hadir pada acara kami hari ini. Jujur ini bukan kami bermaksud untuk menggurui. Saya yakin Bapak Ibu di sini pastinya ada yang sudah lebih pintar daripada kami. Jadi berdirinya kami di depan hanya sharing saja, ya. Sharing. Andai kata nanti ada dari Bapak Ibu yang lebih mengerti, bisa juga di-sharing kami. Nah itu. Langsung saja berdiri aja ya. Kita buat kesepakatan dulu ya Bapak Ibu untuk kegiatan kita hari ini. Nah ini sebenarnya daring ya proyek sini, tapi kita buat saja luring untuk tidak merekam Bapak Ibu, hanya karena sudah ada yang merekam dari Pak Freddy itu. Kemudian selagi kami sedang berbicara, mohon Bapak Ibu untuk tidak berbicara. Kemudian nanti kalau pas sesi tanya jawab bisa mengacungkan tangan. Kemudian, kesepakatan waktu kita kira-kira kita mau sampai jam berapa? Ya.
Kita sepakat ya satu ya. Jadi berarti nanti ini materinya sangat banyak. Jadi mungkin kami akan pilah-pilah saja yang penting. Ya. Nanti untuk seluruh keseluruhan materi akan kami bagikan ya, di grup. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Nanti manakala ada yang masih belum dipahami bisa langsung dijapri ke kami. Ya silakan Pak. Ya untuk pertama. Baca dulu Pak, bentar. Ya. Saya belum kesepakatan tadi. Bapak Ibu, baca dulu, lihat dulu. Untuk Bapak Ibu dulu. Itu ada kesepakatan. Itu sebenarnya kesepakatan sudah tadi itu semua masyarakat. Iya. Itu apa artinya? Dan ada rantai apa? Ada rantai kayak apa? Yang begini. Itu di Zoom meeting Bu, ada yang pengaturan. Iya. Ini sebenarnya kami dapatkan dari instruktur kami Pak Redison SPD MPD yang di Jakarta. Kebetulan belum sempat untuk mengedit ini. Ini masih Zoom ini. Iya. Itu untuk masuknya. Iya, terima kasih. Besarkan yang baik Pak. Di ini Pak, Iya. di play yang pucuk sekali Kak. Gambar cangkir. Presentasi pucuk, nah samping, atas lagi Kak, atas lagi Kak. Bawah. Bukan atas, nah yo. Ya, mari kita untuk memfokuskan kegiatan hari ini, kami mohon Bapak Ibu untuk memejamkan mata kurang dari 1 menit saja ya, agar kita bisa fokus. Bisa dimulai dari sekarang, Bapak Ibu silakan dipejamkan mata. Ya silakan, marilah kita buang dulu hal-hal yang di luar dari kegiatan ini. Dibuang, dikosongkan dulu pikiran kita. Kemudian mari pusatkan pada kegiatan kita, aksi nyata pengibasan pada hari ini. Ya cukup Bapak Ibu, terima kasih. Ya lanjut Pak Ruli. Ya ini judul dari hari ini seperti yang ada di banner sini sama ya, pengibasan modul budaya positif. Nah kami untuk CGP sudah melalui 4 modul ya. Modul pertama itu tentang dihajar Dewantara. Modul 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak. Nah ini modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi yang akan kami imbaskan adalah yang budaya positif. Yang visi nanti hari Kamis kebetulan pengajar praktek kami akan berkunjung ke sini. Ya. Ada 2 pengajar praktek kami nanti akan berkunjung ke sini khusus untuk membahas tentang modul 1.3 visi dan misi ya Bapak Ruli ya. Nanti diharapkan kalau misalnya tidak ada kegiatan Ibu Risma juga bisa hadir. Kemudian diharapkan ada 5 orang guru, kemudian 5 orang siswa nanti untuk membahas tentang visi sekolah. Itu saja, lanjut. Nah ini agenda hari ini, pembukaan, kemudian kompetensi lulusan, capaian umum, capaian khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep, kemudian refleksi. Lanjut. Modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Guru mampu menggerakkan komunitas sekolah, ya ini yang Ibu Garut, komunitas praktisi, untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah. Nah, visi yang hari Kamis nanti yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut Pak Adi. Capaian umum, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Oh ya, mohon ada 1 orang untuk timekeeper untuk pengingat waktu. Siapa?
Oh boleh. Ya nanti tolong itu ya kalau misalnya udah jam 1 tolong diingatkan lagi. Lanjut. Capaian khusus banyak sekali mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kami tadi sudah diskusi dengan Pak Duli, sepakat hanya cuma membahas tentang 2 saja, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mengingat waktu cukup terbatas hari ini. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif dan dapat mengembangkan karakter murid, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Ya, ini pertanyaan pemantik. Silakan boleh saya tanya atau langsung aja. Yang pertama, hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Ada yang mau berpendapat? Bapak Ibu, hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak dengan pernyataan itu? Setuju? Enggak. Oke, terima kasih pendapatnya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Ketiga, membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Setuju ya? Terima kasih ya. Yang keempat, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang satu tadi kelihatannya banyak yang setuju. Pak Doni, yang nomor 4 setengah-setengah, 50-50. Ya maklum kan kita belum belajar sama-sama ya. Kami juga waktu itu seperti itu. Ini kan paradigma baru. Ya. Secara konsep yang pertama itu yang jelas kalau menurut paradigma baru tidak setuju. Tapi kita masih kombinasi yang baru dengan lama setuju. Termasuk nomor 3, membuat merasa anak bersalah dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Nah, kalau paradigma baru ini tidak. Sekarang paradigma baru, tapi itu kenyataannya itu bisa membuat juga besar tergantung individu. Terima kasih. Pak Jumina. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu kasih pendapat kita sampaikan persepsi, sekarang kita ke paradigma baru, jangan kita buat dengan lagi paradigma lama. Oke, tujuh paradigma baru ya, kalau ini. Boleh, silakan Bu Nadia. Iya, Paradigma baru ya Bu. Iya, menurut pendapat saya, kalau secara psikologi kan anak itu ada yang bisa yang nomor 4, poin 4, tidak semuanya penghargaan bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Karena kita tahu anak itu sebenarnya ada 2. Ada yang dengan cara memberi penghargaan mereka motivasinya meningkat, ada juga yang mau diberi yang nomor 1. Jadi tergantung. Iya, psikologi anak tuh tidak semua anak diberi penghargaan. Kalau yang mana Bu? Jangan beri kepala kita. Iya benar. Siap. Terima kasih atas pendapatnya Bapak Ibu. Kami juga seperti itu dulu, bingung itu menjawabnya. Kemudian topik dalam eksplorasi konsep ini untuk budaya positif ada 6, terbagi 6 topik ya. Ada 1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, 2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, 3 keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 restitusi, 5 positif kontrol, 6 restitusi, segitiga restitusi. Nah, dan tadi sudah sepakat kami hanya membahas 2 saja mengingat waktu, yaitu keyakinan kelas dan restitusi, segitiga restitusi ya. Lanjut Pak, langsung ke keyakinan. Bentar Pak Doni. Ya. Ada aja.
Ya, ini ada pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini boleh dijawab, boleh tidak? Ini pertanyaan yang tidak harus dijawab. Nah ini dia. Jadi yang peraturan kelas ini intinya, kemudian dia ada di dalam keyakinan kelas, kemudian ada di dalam lingkungan positif, dan kemudian ada di dalam budaya positif. Seperti itu. Nah ini contoh, ya. Contoh yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Tidak ada tadi kesepakatan tidak boleh makan minum kan? Tidak makan. Oh iya. Ada lagi ya tadi. Ya tidak ada tadi. Tadi tidak ada. Makan. Boleh makan. Kali sekali belum sama. Katakan dulu. Ya, kami mengenalkan dari makan boleh. Pak Rudi, kami ini cuma mendengarkan baik ya. Artinya seperti itu. Oh iya, iya dari awal Pak. Nanti kalau ibu nak apa terakhir? Tidak, kami pikir tadi ada benar. Nanti ada tanya jawab. Belum waktu. Refleksi bu. Ada dia yang Lanjut Pak. Ya baik, ini ada yang mau menjawab? Tidak, Pak lagi Pak. Ada yang mau menjawab? Apa ini? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? PK Dharma Wanita Persatuan 1. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Itu kesepakatan kelas bukan? Kesepakatan ya? Oke. Menjaga kebersihan sekolah, kesepakatan bukan? Kesepakatan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ya. Aktif dalam pembelajaran. Ya, gitu ya. Jadi semuanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Lanjut, Pak Dwi. Nanti bedanya kita bisa bedakan ya antara peraturan sama kesepakatan. Nah ini lanjut aja. Iya. Maju. Nah ini langsung pembentukan keyakinan kelas. Bagi khususnya untuk wali kelas, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Nah ini yang membedakannya ya. Jadi abstrak kalau keyakinan yang lebih rinci dan konkret itu peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sebenarnya keyakinan kelas sudah diterapkan oleh Bu Risma waktu itu. Suruh wali kelas kita disuruh membuat keyakinan kelas ini sudah ya. Tidak apa kita ulangi lagi. Nah ini perbedaannya peraturan dengan keyakinan kelas. Ini contoh ya, contoh. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Nilai keyakinan kelas tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati, menghargai, menyayangi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Dan seterusnya ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu berarti keselamatan atau keamanan, keyakinan. Lanjut baru. Nah, ini sudah kami terapkan di kelas 8 visual 2. Saya dengan Pak Ruli membuat keyakinan kelas. Di situ ada karton dengan apa sama? Yang warna sticky note ya, sticky note. Ya, tempel-tempel. Dan anak-anak cukup antusias dengan hal ini. Jadi mereka mengekspresikan
apa ya, keinginannya. Dan di situ selain keyakinan kelas, apalagi Pak Luis? Impian, kelas impian. Jadi banyak sekali ingin menjadi kelas terbaik. Jadi anak-anak itu sangat memiliki imajinasi yang tinggi sebenarnya kalau kita pancing. Lanjut. Teman-teman kalau sana bagus ya. Benar Pak. Iya. Nah, ini kemudian si Paiza ini memberikan apa Pak? Refleksi ya. Jadi merangkum keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Oke, dari saya sekian untuk keyakinan kelas. Untuk selanjutnya tentang materi segitiga restitusi, kami persilakan Bapak Tulizardi SPD. Pada waktu kami waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doni atas kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4, Ibu Emas Wisma MPD, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 4, ada Ibu Mati, ada Ibu Rita Wakil Kesiswaan, dan Pak Kapolres ada Ibu Iliana SPD. Pada kesempatan ini terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan kesempatan untuk kami sekedar sharing atau berbagi ilmu untuk rekan-rekan guru. Yang sangat penting itu adalah terima kasih saya kepada Dewan Guru dan seluruh staf tenaga pendidikan yang telah meluangkan waktu untuk datang ke ruangan ini untuk mendengarkan atau berbagi ilmu dari kami. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, biasanya kalau Pak Daimi tadi mengajak untuk apa? Baru Pak Daimi atau nah, saya mengajak untuk atau kita bernyanyi sambil berhitung. Anggaplah kita adalah anak-anak Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu silakan berdiri. Kita sedikit sebentar. Tidak ada Pak Doni. Jadi saya hanya menyontohkan Bapak Ibu ya. Nanti kita ulangi lagi. Bukan lari. Langsungnya Bapak Ibu lagu untuk anak-anak ini biar kita mengenal. Potong BPK sah. Yang pertama nyanyinya memang sore tidak bagus Bapak Ibu. Nanti bagus, boleh. Lagunya adalah pertama ya. Bukan. Satu jari. Dua jari. Satu jari kanan, satu jari kiri. Satu jari kanan, Satu jari kiri disambungkan. satu seperti jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri digabungkan. Menjadi kamera. Cekrek. Langsung sampai 5. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Digabungkan satu seperti menara. Empat jari, Empat jari kiri digabungkan satu menjadi kelinci logam. Terakhir lima. digabungkan satu bertepuk tangan. Aduh, lupa. Lalu, langsung lagi ya.
tadi kan artinya Pak Doni itu kan pendinginan. Jadi kalau saya supaya materi tidak melek, supaya semangat. Saya tahu tadi Bapak Ibu kan dari kelas itu kan sibuk ngajar, capek. Apalagi yang sudah dari kantin tadi, sudah makan, kenyangan. Jadi ketika mendengarkan Penjelasan. materi dari kami, Bapak Ibu Ngantuk. mudah-mudahan setelah ini tidak ngantuk atau tidak tidur. Baik, kita langsung ke materi ini. Apa materi ini tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebelumnya saya tidak tahu dengan materi ini ketika mengikuti materi ini. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah tahu tentang materi segitiga restitusi ini? Belum tahu. Belum tahu. Nah, mari kita tanya Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini maksudnya ini adalah salah satu cara penanganan masalah tentang siswa. Memang berhubungan dengan BK. Dulu saya sebagai guru BK itu hanya memberi nasihat, mengarahkan. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Setelah mempelajari segitiga restitusi ini, biasanya kalau kita belajar segitiga restitusi itu, yang menentukannya itu adalah siswa itu sendiri, bukan kita yang mengarahkannya. Dulu saya berpikir bahwa siswa itu setelah kita beri nasihat nanti akan berubah, setelah kita hukum nanti akan berubah. Ternyata salah kita. Setelah mempelajari segitiga restitusi ini, mungkin Bapak Ibu nanti bisa menerapkan bukan hanya untuk guru BK saja, nanti Bapak Ibu bisa menerapkan sebagai wali kelas atau guru mata pelajaran di rumah tangga juga bisa, sama mungkin menjadi anak juga bisa. Baik Bapak Ibu, ini ada 3 tahapan ketika kita melaksanakan segitiga restitusi itu. Pertama, biasanya anak itu datang ke kita dengan suasana yang, apalagi anak sudah berkelahi, panas. Terus apalagi kalau yang tidak mau dengar itu biasanya. Nah, tugas pertama kita adalah distabilkan. Ya kita masukkan ngomong-ngomongan seperti kita pernah melakukannya berkali itu anak-anak, atau kamu bukannya satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi setelah mendengar omongan dari kita, biasanya anak-anak itu akan dia akan dari panas menuju dingin. Nah selanjutnya Bapak Ibu, setelah anak-anak itu kita dengarkan, kita ingin tahu alasan mengapa, apa yang terjadi. Nah, tinggal dia bercerita itu Bapak Ibu. Ceritanya pasti kan panjang kan, anak-anak itu kan alasannya kan karena diejek atau dibully. Kita sebagai pendengar saja Bapak Ibu. Terus kalau yang satu lagi itu adalah yang cara lebih efektif itu adalah untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita harus tahu apa kebutuhannya, mengapa dia diganggu atau mengapa dia sering dibully. Mungkin itu kita tanya dulu kan. Biasanya anak-anak itu kalau sudah dia percaya dengan kita, mungkin dia akan terbuka menceritakan permasalahannya. Yang pastinya kita harus memberikan suatu komitmen dengan anak didik kita bahwa apa yang dia ceritakan itu tidak akan kita ceritakan dengan siapapun. Rahasia. Jadi itu bisa membangun kepercayaan kepada siswa tersebut.
Jika mereka sudah percaya, mungkin siswa tersebut mungkin dengan tulus bercerita. Selanjutnya tahap terakhir, Bapak Ibu. Biasanya kan setelah kita tanya itu setelah mempunyai nilai-nilai, nanti kita tanya, kamu selanjutnya mau seperti apa? Nanti dia akan menentukan apa poin-poin yang akan disepakatinya. Nah, itu seperti itu. Untuk segitiga restitusi itu mungkin kalau bisa saya ulang itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan, yang kedua itu validasi kebutuhan, dan yang ketiga itu masih berhubungan dengan keyakinan. Biasanya kalau sudah yakin pasti dijalankan. Kalau yakin biasanya kan mereka tuh hanya separuh jalan. Lanjut Pak Dery. Nah, ini untuk anak yang merasa gagal itu, ini contoh menstabilkan identitas Bapak Ibu. Nah, contohnya seandainya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, kata-katanya. Tapi biasanya bisa dikembangkan Bapak Ibu kan. Pasti Bapak Ibu itu kreatif dalam membuat kata-kata yang menarik siswa. Selanjutnya tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap lebih baik daripada dirimu sendiri? Itu contoh untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya Pak Doni. Oh, ini masih lanjutan dari tadi Bapak Ibu ya, banyak ya. Oh, yang validasi. Jadi validasi ini contohnya saja kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini adalah pertanyaan untuk memancing siswa, mengapa dia melakukan tindakan tersebut. Apa yang penting bagi kamu? Selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang terakhir, ini hanya contoh Bapak Ibu ya, selanjutnya bisa kita kembangkan. Selanjutnya Pak. Dan yang terakhir, kita pastikan menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan Bapak Ibu ya. Ini contoh dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Apa nilai yang kita percaya di kelas atas sekolah kita? Nah, nilai-nilai universal itu seperti yang itu Pak tadi bilang tadi, harus kita sepakati. Kelas ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu biasanya mereka sudah membuat kesepakatan. Kalau kami sebagai guru BK itu tinggal mencatat kesepakatannya. Nanti bisa kita tagih atau kita tanyakan, mampukah kalian melaksanakan apa yang kalian sudah sepakati? Yang terakhir itu, apa yang kamu rasakan dengan melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu ketiga dari segitiga restitusi yang saya pelajari Bapak Ibu. Ada lagi tadi? Ini adalah pertanyaan yang mengintervensi anak didik kita. Contohnya, kita menyuruh anak berbuat baik, sedangkan yang melakukannya adalah anak didik itu sendiri. Kita tidak bisa mengubah
anak menjadi lebih baik kalau anak itu sendiri tidak berubah. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita pendidik ini seperti petani, Bapak Ibu. Petani itu hanya merawat, memupuk, dan menghasilkan. Kalau rawatan kita bagus, pupuknya bagus, pasti hasilnya menjadi banyak. Nah, kita umpamakan siswa itu adalah padi. Ya. Kita tidak bisa seandainya menanam padi tumbuhnya jagung, rumput. Mati. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik itu hanya bisa menuntun anak kita, mengantarkan anak kita itu sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Kita tidak bisa mengubah karena watak sifat itu bawaan dari sejak lahir. Kita harus mengetahui bahwa kodrat alam itu bawaan dari orang tua atau dari bentukan dari karakter di rumah itu sangat penting. Ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan tentang penerapan segitiga restitusi. Mungkin banyak kekurangan Bapak Ibu. Saya ini baru belajar Bapak Ibu, tapi yakinlah ketika kita ingin belajar maka kemudian akan kita raih. Bapak Ibu perlu tahu ketika saya dulu mengikuti guru penggerak ini, calon guru penggerak ini hanya bermodal keinginan saya untuk belajar. Saya tidak memiliki saya tidak memiliki keahlian IT atau pintar, tapi niat saya untuk belajar itu yang menentukan saya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, sekedar refleksi saya untuk Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih banyak atas materinya kepada Bapak Dodi dan Bapak Ruli. Materi acara berikutnya yaitu refleksi kepada Bapak Ibu pendidik yang akan menanggapi. Kami persilahkan. Yuk, baca Bu. Nanti ada pertanyaan Bapak Ibu. Siapa ini? Refleksi. Refleksi. Tanya jawab. Kalau tanya jawab saya mau tanya. Baiklah, boleh kepada Bapak. Kami silakan. Kesepakatan kelas boleh gua tanya, boleh atau satu? Boleh. Kok boleh? Oh boleh. Gua mau buat pertanyaan. Satu, menurut bapak-bapak berdua ini paradigma baru, kira-kira bagaimana dengan pernyataan atau statement guru yang ditakuti? Apakah bapak berdua ini setuju dengan guru yang ditakuti? Karena banyak siswa itu aku cuma takut dengan guru itu. Itu paradigma baru atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, di Quran surat As-Sam's itu kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwasanya kita manusia ini diberikan fujur dengan takwa. Nah, kalau kelas saya itu dapat cap fujurnya yang banyak. Bagaimana kira-kira kiatnya kelas saya yang fujurnya banyak ini? Jadi lebih banyak evil daripada angel kelas saya itu. Terima kasih.
kasih Pak. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Pak Apa Eman. lagi bertanya? Pertanyaan lagi ada jawab dulu. Oh, Bertanya dulu, pertanyaan. biar saya ini wakil dulu ya. Jadi materinya hari ini sangat bagus ya. Wawasan untuk kami semua. Tapi Bu ini kata ibu. Ya Pak Ruli sama Pak Doni. Itu kan tadi sebenarnya kita sudah bilang sepakatan kelas. Banyak sekali kan sebelum Pak Ruli juga memaparkan presentasi itu kan sudah awali dengan pertanyaannya. Apakah setiap Bapak Ibu guru membuat kesepakatan kelas setiap masuk berarti gurunya sendiri-sendiri buat kesepakatan atau di sini kesepakatan satu saja misalnya kan masuk kelas ini sudah ada kesepakatan dari Pak Jum nanti sudah masuk sepakat peningan itu apa benar tak? Nah jadi yang kita mau kita samakan ke persepsi di sekolah kita ini kesepakatan kelas itu apa kita buat sesama Bapak Ibu guru di komunitas ini lalu kita tempelkan di dalam kelas ya. Kita yang membuat kesepakatan ini adalah nanti semua guru membuat kesepakatan dengan siswa bersama kami. Nanti tak punya membuat kesepakatan. Nanti bukan lagi masuk kesepakatan lagi di kelas itu bisa di kelas satu kelas apa. Nanti misalnya lagi beli penimbangan tadi kemudian apalagi kesepakatan yang berbeda-beda ada. Bagaimana Bapak Ibu tidak putuskan sama-sama di sini? Masukkan Ibu. Kasih kedua aja pertanyaan. Enggak, yang sebelum lupa yang Ibu sampaikan. Waktu itu kesepakatan kelas ya Pak. Kalau memang kata Ibu tadi, kalau satu-satu Pak Jum terus semuanya kesepakatan mata pelajaran mungkin ya. Kalau kesepakatan kelas mungkin seperti yang di 91 sudah dibuat. Iya. Sudah ada kan? Apakah gurunya harus ikut ke situ? Yang setiap masuk mata pelajaran masing-masing. Tapi kalau satu-satu bawa tadi kesepakatan apa? Itu. Kalau kita samakan satu itu sekolah kita. Kita langsung sekarang kita tidak perlu langsung implementasikan. Sekali lagi, satu. Apa lagi? Sudah. Apa lagi? Menyambung yang Ibu Risma, kesepakatan kelas. Katanya tadi kan dari materi melibatkan peserta kelas. Iya. Apakah kita harus kalau kita sepakat seluruhnya itu satu kelas itu harus perwakilan? Apakah untuk kesepakatan itu khusus saja? Tadi di materi melibatkan siswa. Iya. Saja. Kesepakatan sekolah. Iya. Langsung. Betul lah DPR. Apakah kesepakatan mapel ya, mapel itu apa disampaikan setiap kita masuk saat jam belajar atau gimana? Dari baik, saya ingin menjawab tentang kesepakatan itu. Bapak Ibu, kesepakatan itu yang membuat itu adalah siswa, bukan guru. Jadi siswa itu yang membuat kesepakatan itu untuk dibuat di kelasnya. Jadi guru itu hanya memfasilitas tadi, bukan membuat. Ya, tapi kan kita kontrol bahwa butir-butir nilai-nilai yang kesepakatan itu harus yang baik, yang positif, jangan sampai yang mempersulit kita sendiri, yang telat nggak boleh masuk, kan? Terbaik. Jadi kesepakatan itu intinya positif. Terus siswa, tapi siswa yang membuatnya bukan kita. Itu setiap kelas boleh membuatnya, bukan bukan untuk kelas. Mungkin itu dari saya. Oke, ini pertama dulu. Berarti Bapak Ibu, karena kita ini jangan bahas yang itu terus kan semuanya dibahas kan. Berarti setuju tadi kesepakatan dengan Pak itu benar bahwa itu yang kesepakatan kelas tadi adalah siswa. Tetapi apa? Jangan terlalu banyak. Makanya kalau banyak jadi sampai bohong dengan tempel-tempelan kan. Susah gitu yang universal. Kalian harus diimplementasikan di kelas itu. Nah berarti di sini bisa jadi untuk mendampingi tidak mungkin siswa itu sendiri, jadi harus mendampingi. Yaitu wali kelas. Kelasnya mendampingi sebagai di sana penengah. Terlalu banyak bisa kita arahkan kalau memang sudah masuk akal. Kata Pak Ruli tadi, guru telat 5 menit jangan masuk. Nah itu kan tidak masuk akal, benar? Jadi itu jangan kita kasih yang itu. Kita
ke mana dulu, ke kita dulu, begitu kan? Ya, tuh. Jadi untuk kesepakatan kelas tadi silakan dibuat yang universal sesuai judulnya tadi, jangan terlalu khusus, jangan spesifik, yang umum. Misalnya tidak boleh masuk kelas, tidak boleh ke WC terus-terusan, itu yang harus dikaji ya. Dan harus aktif belajar itu banyak, tapi memang yang itu sepakatnya yang memang sering dilanggar oleh siswa Bapak Ibu. Ke WC, sedikit-sedikit dia ke WC, orang 2, orang 3, buat saja di sana. Ke WC silakan, tapi 1 orang, jangan berombongan. Itu ngikat. Jangan berjamaah. Tidak boleh lebih dari 5 menit atau 10 menit ke WC. Kita hitung dulu sih, 5 menit udah balik belum aja bukan ke WC kira-kira kan? Yang kita jangan ke lebih dari 1 menit, itu belum keluar. Jadi benar Bapak Ibu, kesepakatan kelas saja. Kalau rapat itu boleh Bapak Ibu nanti kesepakatan rapat, tapi secara lisan saja oleh Bapak Ibu. Boleh. Karena mapel lain saja kan, nanti kan apa? Kesepakatan hari ini kadang-kadang kan tergantung umur juga kan. Jadi intinya untuk disosialisasi. Ya, karena kalau mau dituliskan saja juga nanti kesepakatan kelas sudah ditempel. Bapak Ibu boleh kan tahun yang besar. Kalau diperintahkan atau tulis ditulis di tahun besar itu kesepakatan kelas. Jadi siapapun Bapak Ibu masuk itu adalah kesepakatan kelas. Yang intinya jangan mengikat kita, gitu kan. Nah terus kesepakatan mapel tadi silakan Bapak Ibu sampaikan setiap pengajar. Ibu tidak senang ya kalau begini, karena mungkin dengan guru yang lain ya begitu boleh, gitu kan. Ibu tidak senang ya kalau kamu misalnya sambil misalnya lempar-lemparan atau kamu sambil makan-makan. Itu kesepakatan mapel. Itu saja. Oh iya, Pak Iman ya, Ibu ini ya, Pak Iman, bukannya kalau Pak Iman paling apa? Paling kutip ya? Pak Iman? Iya. Anaknya itu nganggu dengan aturan ini. Iya, bagus berarti. Dia berarti menghargai Pak Iman sebagai kualitasnya yang besar. Tapi tidak bilang begini Pak Iman. Kalau memang itu sudah ada guru atau yang ngomong itu, memang pasti ada. Jangan untuk wali kelas, jangan sekali-sekali belain siswanya demi menjatuhkan ibu bapak ibu, ya. Ibu tidak senang ya. Kalau ada bapak ibu guru melindungi siswanya untuk menjatuhkan satu dari orang guru, ya. Karena apa? Nanti anak itu kan melonjak. Nanti misalnya bilang bapak ibu tadi bilang begini deh Pak. Pak Eman bilang, oh iya, memang dia ini, tapi memang dia ini, memang apa itu? Itu akan menjatuhkan kita sama-sama dulu. Harus bilang berarti memang kita harus benar-benari. Tapi kalau lebih bagus kita tunjukkan nanti. Setelah ini kita benari dengan semua cara bahwa nanti akan masuk sini akan kan. Jadi jangan bapak ibu guru saling menjelekkan guru untuk melindungi siswa. Siswa itu begitu loh bapak ibu. Mesti A dia menjelekkan guru yang ini, mesti B dia menjelekkan guru ini. Kalau kepala sekolah tanya jelek semua bapak ibu, apakah ibu akan marah bapak ibu semua? Kan tidak. Gitu. Jadi kita tahu namanya anak. Jadi pesan ibu jangan saling menenari dan menjatuhkan satu guru demi melindungi siswanya. Karena kita ini kan sama-sama positif mengajarkan siswa itu akan menjadi dewasa. Jadi bukan Pak Iman sini harus langsung Pak Iman. Oh iya sudah terpuruk, jangan. Ayo nak kita buktikan. Kita akan bagusi kelas kita. Apalagi nak kritikan guru tadi, oh kotor, kita bersihkan masuk, jangan lagi kotor. Itu. Bapak ibu guru yang lain juga ya. Semangat. Ya, semangat. Semangat. Tidak akan ada satu. Lanjut. Bu Galuh. Segera masuk saja tambahan dari kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu lebih baik ya wali kelasnya keyakinan kelas sama kesepakatan kelas itu keyakinan kelas biar uang dari ini kelas itu yang sudah kami harapkan dari wali namanya peraturan kelas ataupun kesepakatan awal masing-masing. Kemudian perlu kalau baca modul ini budaya positif. Memang paradigma baru ini berfokus pada murid, ya, atau dengan siswa. Tapi jangan lupa kita juga harus punya suri tauladannya. Itu kuncinya. Ini kata Pak Eman tadi benar kenyataannya. Satu orang dulu menerapkan dia di situ, tapi yang lain membiarkan
akhirnya si guru ini ya kan nanti ada killer ataupun nama tadi ditakuti dari kenyataannya memang ini dia. Kalau ibu masuk di kelas banyak yang nggak diangkat. Contohnya kemarin ibu filmnya, kalau kemarin masuk kelas ibu ini beda. Dia banyak laporan. Ternyata kalau ibu yang masuk banyak dianggap remeh sama anak siswa itu. Artinya nggak dianggap di kelas. Itu perlu pendekatan. Jadi yang jelas kita juga harus koreksi diri juga kita sebagai guru. Mari kita budaya positif juga dengan diantara kita. Ya, kalau misalnya ada kawan datang ada masalah, coba dijawab salahnya. Waalaikumsalam. Kalau ada salahnya, tak apa-apa. Kita mengajarkan contoh. Jadi kalau misalnya ada masuk kelas kita masalah, oh Islam dan berbeda kayak itu. Artinya kita budayakan dulu kita juga. Sama dulu kita sama-sama koreksi. Kita sama-sama mudah-mudahan ada bapak itu salah malu, bapak itu mengucapkan salah. Jangan sampai ini banyak masih yang tipu-tipu apa tuh. Ibu Maria sering nyebut kamu. Dengan kawan-kawan yang lainnya juga. Itu budaya positif tadi Bu. Iya. Ya. Pak atau Bu, jangan nyebut nama. Untuk bagian kita itu kayak sepele ya, tapi ya apa sama. Nah ke siswa itu kita kan masih itu dulunya itu aja itu kemudian itu saja masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu pendidik sekalian. Untuk mengambil hikmahnya pada kegiatan hari ini, ada baiknya kita menutupnya dengan doa kepada Pak Eman. Mohon untuk memimpin doanya. Kepada Pak Eman disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama